Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat. Pada video kali ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, pembelajaran 1. Sebelum saya menyampaikan pembelajaran, terlebih dahulu akan saya sampaikan kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Ada 2 muatan pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam. Untuk Bahasa Indonesia, KD yang ingin dicapai adalah 3.2, yaitu mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan untuk IPA, KD yang akan dicapai ada pada 3.2, yaitu menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Nah, apakah kalian sudah siap? Baiklah anak-anak hebat, kalau sudah siap, yuk kita simak cerita berikut ini. Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Dayu senang melihat ikan-ikan di dalam akuarium berenang ke sana kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu membuka dan menutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, anak-anak hebat, informasi apa yang kalian dapatkan dari membaca cerita Dayu dan ikan hias? Mari kita lihat peta pikiran berikut ini. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang dapat kalian jawab untuk mencari informasi tentang apa yang sudah kalian baca. Kita mulai dari yang pertama. Apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Nah, betul, jawabannya adalah ikan mas koki. Kemudian yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Tahu ya, yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Di mana ikan hias itu dipiara? Ayo, di mana ikan hiasnya? Betul, di akuarium. Selanjutnya, kapan ikan hias itu diberi makan? Iya, benar sekali. Ikan hias diberi makan setiap hari. Kapan akuarium dibersihkan? Iya, benar. Akuarium dibersihkan seminggu sekali. Yang terakhir, apa yang diperhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, saat mulut ikan membuka dan menutup. Bagaimana anak-anak? Mudah kan untuk mencari informasi dengan menggunakan peta pikiran? Anak-anakku, kira-kira kenapa mulut ikan selalu membuka dan menutup? Apakah kalian tahu? Dan apa yang dilakukan ikan-ikan tersebut dengan selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, untuk menjawab pertanyaan dari Dayu dan juga pertanyaan kalian tadi, sekarang kita akan belajar tentang pernapasan pada hewan. Kita akan mempelajari beberapa alat dan sistem pernafasan, yaitu yang pertama, alat dan pernafasan pada cacing tanah, alat dan pernafasan pada serangga, alat dan pernafasan pada ikan, alat dan pernafasan pada hewan amfibi, alat pernafasan pada hewan reptil,
alat dan pernafasan pada burung, dan alat dan pernafasan pada mamalia. Yang pertama adalah alat dan pernafasan pada cacing tanah. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah permukaan kulit cacing yang tipis, terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin, sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Zat sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Selanjutnya, alat dan pernafasan pada serangga. Alat pernafasan serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil itu. Karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Selanjutnya, alat dan pernafasan pada ikan. Nah, di sini nanti kalian akan mendapatkan jawaban kenapa mulut ikan selalu membuka dan menutup. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operkulum. Di balik tutup insang ini terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Masih pada alat pernafasan ikan. Pada gambar kiri di atas ditunjukkan saat pernafasan dimulai. Mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk menghisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Sedangkan gambar sebelah kanan menunjukkan saat mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Nah, jadi mulut ikan yang selalu membuka dan menutup itu karena ikan bernafas. Sudah paham ya anak-anak? Kita lanjutkan pada alat dan pernafasan hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa kecebong, katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Silakan
Silakan diperhatikan gambar pada kecebong. Insang berada di luar tubuhnya ya. Katak dewasa bernapas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernapas melalui kulit. Permukaan kulit katak selalu basah agar memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Kita lanjutkan pada alat dan pernapasan pada hewan reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu, ia tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Alat pernafasan selanjutnya yaitu pada burung. Burung bernapas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh udara yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara, atau yang kita kenal dengan sebutan pundi-pundi udara. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup itu kemudian disimpan dalam kantong udara. Saat terbang, burung tidak menghirup udara, melainkan mengambil dari kantong udara. Kantong udara juga membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Selanjutnya adalah alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan pada kuda. Masih pada pernapasan mamalia. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Anak-anak hebat, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah selesai dalam pembelajaran kali ini, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ya, kita sudah belajar tentang bagaimana mencari informasi pada teks dengan menggunakan kata tanya. Dan juga kita sudah belajar tentang macam-macam alat dan sistem pernapasan pada hewan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.